pencinta We Read Walk with Jesus yang terkasih, hari Minggu tanggal 28 November merupakan hari Minggu Advent yang pertama dalam tahun C. Mari kita merenungkan apa makna Advent sebagai persiapan Natal bagi diri kita. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Minggu 28 November 2021, kita memasuki minggu pertama masa Advent yang ditandai dengan menyalakan lilin berwarna ungu yang berarti pengharapan. Advent ini sendiri diartikan sebagai masa di mana kita mempersiapkan hati dan kehidupan rohani kita dalam menantikan kedatangan Kristus. Romo Yohanes Handrianto Projo dari Jakarta akan membacakan Injil dan membawakan renungan yang didukung dalam bacaan pertama dan kedua oleh Ibu Yulita yang dari Bali, serta Mazmur tanggapan akan dinyanyikan oleh Kak Yovita dari Bali. Setelah renungan, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid menambah semangat kami untuk mengupload konten-konten yang lebih menarik lagi. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi 28 November 2021. Hari Minggu Advent pertama. Bacaan pertama. Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil.
Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Bacaan kedua. Semoga Tuhan Allah menguatkan hatimu ada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, bersama orang kudusnya.
Akhirnya, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Masa Advent kita mengerti sebagai masa persiapan Natal. Tidak salah, tapi lebih dari itu. Advent adalah masa penantian kedatangan Tuhan.
Tuhan memang kita peringati kedatangannya pada hari Natal. Tapi Tuhan pasti akan datang pada akhir zaman. Ini adalah makna pertama dari Advent yang kita renungkan pada hari Minggu ini. Karena itu kita mengawali masa Advent dengan gambaran akhir zaman. Akan ada tanda-tanda alam yang hebat di langit, di bumi, dan di laut. Orang akan bingung. Tetapi bagi para pengikut Kristus, pesannya ialah, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dan untuk dapat tampil tegak di hadapan anak manusia, kita diajak untuk jaga diri, berjaga-jaga, dan berdoa. Bentuk paling jelas dari sikap berjaga-jaga dan berdoa itu ialah pengakuan dosa. Orang yang masih berani mengaku dosa adalah orang yang dengan sadar mengakui bahwa hidupnya masih diwarnai kekurangan, kesalahan, dan dosa. Hidupnya masih harus diperbaiki dan dia membutuhkan rahmat Tuhan. Tanpa mengaku dosa, maka kesalahan dianggap biasa dan dosa tidak dilihat sebagai hal yang harus ditinggalkan dan dijauhi. Sikap yang dipesankan Yesus ialah berjaga-jaga agar hati jangan dipenuhi oleh pesta pora dan kepentingan duniawi. Natal sebagai suatu tradisi yang rutin setahun sekali kita rayakan, yang setahun sekali kita rayakan, memberi kita banyak kesibukan untuk mempersiapkannya. Ada baju baru, ada makanan enak, ada hadiah, dan ada kartu-kartu yang harus dipersiapkan, dan berbagai macam hiasan Natal yang harus dilengkapi dan sebagainya. Kesibukan pesta ini hendaknya merupakan ungkapan kegembiraan rohani, karena Tuhan sudah datang dan kita siap menyambutnya. Selain mengaku dosa, masa Advent sebagai persiapan Natal hendaknya diwarnai dengan suasana sukacita rohani, kesediaan berbagi kasih. Seorang petapa diwawancarai tentang ceramahnya kemarin. Bapak, ceramah Anda tentang jogajog atau kontak dan sanjog, yaitu connection, sungguh membingungkan. Mohon penjelasan. Petapa itu tersenyum. Anda dari New York? Ya, siapa saja yang ada di rumah? Wartawan ini merasa petapa ini menghindari pertanyaannya. Meskipun ia merasakan pertanyaannya terlalu pribadi, dia menjawabnya juga. Ibu sudah meninggal. Ada ayah, 3 saudara laki-laki dan 1 adik perempuan. Semua sudah menikah. Petapa itu dengan tersenyum bertanya lagi. Anda bicara dengan ayah Anda? Wartawan itu kelihatan tersinggung. Kapan Anda terakhir bicara dengan beliau? Dengan menekan rasa jengkelnya, dia menjawab, mungkin sebulan yang lalu. Petapa itu bertanya lagi, apa dengan kakak adik sering bertemu? Kapan terakhir ada kumpul keluarga? Sampai saat itu, wartawan itu mulai berkeringat. Ini siapa mewawancarai siapa? Nampaknya sang petapa yang mewawancarai si wartawan. Dia menjawab, kami bertemu waktu Natal 2 tahun yang lalu. Berapa hari kalian berkumpul? Sambil menghapus keringat dia menjawab, 3 hari. Berapa lama Anda duduk di sisi ayah Anda? Wartawan itu merasa malu dan mencoret-coret di notesnya. Apakah Anda sarapan, makan siang, atau makan malam bersama? Apakah Anda tanya bagaimana keadaan ayah Anda? Apa Anda tahu bagaimana dia melewati hari-harinya sesudah ibumu meninggal? Air mata mulai menetes dari mata wartawan itu. Sang petapa memegang tangan si wartawan.
Tidak perlu malu, marah, atau sedih. Saya minta maaf kalau saya melukai hati Anda tanpa sengaja. Tetapi hal ini menjawab secara mendasar pertanyaan tentang contact and connection, jogajok dan sanjok. Anda punya kontak dengan ayah Anda, tetapi Anda tidak punya koneksi dengan beliau. Koneksi atau relasi ada dari hati ke hati. Duduk bersama, makan bersama, peduli satu sama lain, bersentuhan, berpegangan tangan, ada kontak mata, kumpul bersama. Dengan saudara-saudari Anda ada kontak, tetapi tidak ada relasi satu sama lain. Wartawan itu menghapus air matanya. Terima kasih sudah memberi saya pengajaran yang indah dan tak terlupakan. Ini adalah kenyataan hari ini. Dunia dikuasai oleh media sosial. Entah di rumah atau dalam masyarakat, orang punya banyak kontak, tetapi tidak ada relasi. Semua orang terkurung dalam dunianya sendiri. Mari, jangan hanya punya kontak. Mari berelasi, peduli, berbagi, dan menghabiskan waktu bersama dengan yang kita kasih. Pada masa Advent ini, mari kita merenungkan kembali. Apakah kita sekedar kontak dengan Tuhan dalam kesibukan hidup kita dan dalam kesibukan kegiatan persiapan Natal ini? Atau apakah kita punya koneksi dan relasi pribadi dengan Tuhan? Menjaga diri dan menjaga hati, intinya adalah mendekatkan diri dan berelasi pribadi dengan Tuhan. Mengaku dosa adalah saat memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Menjauhkan diri dari pesta pora hanya bermakna jika kita lebih dekat secara pribadi dengan orang-orang yang kita kasihi dan berbagi peduli dengan mereka yang lemah dan berkekurangan. Semoga dengan mendekat pada Tuhan dan berbagi dengan sesama, kita dapat mengangkat muka, menyambut Tuhan yang mau datang, bukan hanya pada hari Natal, tetapi juga saat kita diajak berjumpa dengan Allah. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter,
perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasihan. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah
tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.